Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Tia Novia Yuradingsi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi mengenal pasar dan pasar modal. Sebelumnya ada yang tahu apa itu pasar? Pasar adalah istilah yang sangat sering kita dengar. Pengertian pasar sendiri yakni tempat bertemunya antara pembeli dan penjual. Sederhananya, pasar adalah tempat berdagang bagi penjual dan tempat membeli bagi pembeli atau konsumen. Di pasar, pembeli maupun penjual kemudian melakukan transaksi. Definisi pasar sementara itu dikutip dari Investopedia. Market atau pasar adalah tempat berkumpulnya berbagai pihak untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Pihak-pihak yang terlibat biasanya adalah pembeli dan penjual. Saat ini pasar tak hanya berbentuk fisik, namun juga bisa berbentuk pasar virtual seperti pasar online, di mana tidak ada kontak fisik langsung antara pembeli dan penjual. Secara teknis, pasar adalah tempat di mana dua pihak atau lebih dapat bertemu untuk melakukan transaksi ekonomi, bahkan yang tidak melibatkan alat pembayaran yang sah sekalipun. Transaksi pasar dapat melibatkan pertukaran barang, jasa, tenaga, kerja, modal, surat berharga, informasi, hingga mata uang, di mana barang-barang itu berpindah dari satu pihak ke pihak lain. Sementara apabila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pasar adalah sebagai tempat sekumpulan orang melakukan transaksi jual beli, sekaligus tempat untuk jual beli yang diadakan oleh sebuah organisasi atau perkumpulan dan sebagainya dengan maksud mencari derma. Singkatnya, pasar adalah arena di mana pembeli dan penjual dapat berkumpul dan berinteraksi. Pengertian pasar tidak hanya sebagai tempat untuk pelayanan jual beli saja, melainkan ada beberapa fungsi lainnya, yaitu yang pertama ada fungsi sarana distribusi. Pasar adalah tempat transaksi antara produsen dan konsumen yang merupakan komoditas untuk mewadahi kebutuhan sebagai demand dan supply, di mana pasar adalah berfungsi sebagai tempat penyaluran distribusi barang dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen. Lewat keberadaan pasar, produsen dapat berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menawarkan hasil produksinya kepada konsumen. Fungsi yang kedua yaitu ada fungsi pembentuk harga. Pasar adalah penentu harga barang atau jasa. Itu sebabnya seringkali kita mengenal mekanisme pasar. Harga ini bisa naik turun tergantung adanya permintaan dan penawaran di pasar. Pembeli yang membutuhkan barang atau jasa juga akan berusaha menawarkan harga dari barang atau jasa tersebut serendah mungkin, sehingga terjadilah tawar-menawar antara kedua belah pihak. Kemudian ada fungsi promosi yang ketiga. Salah satu fungsi pasar adalah sebagai sarana promosi. Pasar adalah sebagai sarana promosi atau memperkenalkan suatu barang atau jasa kepada calon pembelinya terkait manfaat, kualitas, keunggulan, harga, dan kekhasannya. Kemudian fungsi yang keempat itu ada fungsi sosial budaya. Pasar adalah kontrak sosial secara langsung untuk menjadi tradisi suatu masyarakat yang merupakan interaksi antara komunitas pada sektor informal dan formal. Bahkan dari arsitektur fisik, pasar adalah ciri khas daerah yang menampilkan bentuk-bentuk fisik bangunan dan artefak yang dimiliki. Selanjutnya kita ke ciri pasar. Nah, berdasarkan dari pengertian dan karakteristiknya, ciri-ciri pasar yaitu yang pertama, terdapat calon pembeli dan penjual. Ya, sudah pasti ada calon pembeli dan penjualnya ya. Dan yang kedua itu ada terdapat jasa ataupun barang yang akan diperjualbelikan. Yang ketiga, terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua belah pihak. Kemudian yang keempat, terdapat interaksi di antara pembeli dan penjual, baik itu secara langsung atau tidak langsung. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis pasar. Yang pertama itu ada pasar menurut transaksi.
Pasar tradisional adalah pasar yang bersifat tradisional, di mana para pembeli dan penjual pasar adalah dapat saling tawar-menawar secara langsung. Nah, berbagai jenis barang diperjualbelikan adalah barang kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, lanjut yang kedua itu ada pasar modern. Pasar modern adalah pasar di mana terdapat berbagai macam barang diperjualbelikan dengan harga yang sudah pas dan dengan layanan sendiri. Kemudian biasanya pasar modern ada di mall atau tempat yang sangat luas lainnya. Dalam pasar modern, transaksi pasar adalah dilakukan secara tidak langsung, di mana pembeli melihat label harga kemudian langsung dibayar sesuai dengan label yang tercantum. Selanjutnya ada pun pasar menurut bentuk kegiatannya. Dalam pasar yang berdasarkan bentuk kegiatannya dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama ada pasar fisik. Pasar di mana terdapat berbagai jenis barang yang diperjualbelikan dan dapat dibeli oleh konsumen. Misalnya swalayan dan pasar tradisional. Kemudian yang kedua itu ada pasar abstrak. Sebuah pasar di mana terdapat pedagang yang tidak menawar berbagai jenis barang yang dijual, serta tidak membeli secara langsung, misalnya pasar online dan pasar modal. Selanjutnya ada pun pasar menurut produk yang dijual. Yang pertama itu ada pasar konvensional, yakni pasar yang merujuk pada pasar fisik, yakni seperti pasar tradisional maupun pasar modern, di mana ada produk yang dijualnya. Selanjutnya yang kedua itu ada pasar modal ya. Pasar modal ini pasar yang memperdagangkan saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Contohnya pasar modal ini adalah Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang ketiga ada pasar komoditas. Pasar komoditas ini merupakan pasar yang memperdagangkan transaksi komoditas seperti CPO, minyak, timah, emas, dan sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai pasar modal. Pengertian pasar modal adalah meliputi 3 hal utama. Yang pertama, pengertian pasar modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan dana jangka panjang. Yang kedua, pengertian pasar modal adalah pusat keuangan, bank, dan firma yang meminjamkan uang secara besar-besaran. Kemudian yang ketiga, itu pengertian pasar modal adalah pasar atau bursa modal yang memperjualbelikan surat berharga yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun. Di Indonesia, contoh pasar modal adalah Bursa Efek Indonesia atau BI. BI ini bisa diibaratkan sebagai mall yang menyediakan tempat kepada berbagai pihak untuk bertransaksi jual beli. Pasar modal adalah pasar yang merupakan sarana bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh dana jangka panjang dengan cara menjual saham atau obligasi atau capital market. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UU PM, disebutkan pengertian pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Nah, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dalam istilah lainnya, pengertian pasar modal adalah sarana bertemunya perusahaan maupun institusi lain, seperti pemerintah yang membutuhkan dana dari masyarakat yang ingin berinvestasi. Selanjutnya ada 2 cara perusahaan maupun institusi jika ingin mendapatkan pendanaan di pasar modal. Pertama, dengan menerbitkan saham atau membagi kepemilikan saham. Kedua, dengan menerbitkan surat utang atau obligasi. Masyarakat sebagai pemodal atau investor yang mendanai perusahaan maupun institusi membeli instrumen tersebut di pasar modal adalah baik secara langsung maupun dalam bentuk reksadana.
Selanjutnya, dana yang terkumpul dari masyarakat di pasar modal adalah akan digunakan untuk berbagai keperluan seperti ekspansi bisnis, menambah modal kerja, kemudian melunasi utang, dan lainnya. Secara sederhana, dalam pasar modal itu terdapat dua pihak yang dipertemukan. Pihak pertama dalam pasar modal adalah investor atau pihak yang menanamkan modal. Kemudian, pihak kedua dalam pasar modal adalah emiten, yakni badan usaha yang membutuhkan modal. Nah, adapun yang diperjualbelikan di pasar modal adalah instrumen keuangan jangka panjang, baik berupa surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, suku atau efek syariah, exchange traded fund atau ETF, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Jadi, pasar modal adalah pihak yang memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya yang berkaitan dengan instrumen keuangan jangka panjang. Selanjutnya ada fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal yang paling utama adalah untuk perekonomian negara. Namun secara garis besar, fungsi pasar modal adalah meliputi dua hal. Pertama, fungsi pasar modal adalah sebagai sarana pendanaan usaha atau sarana perusahaan atau emiten untuk mendapatkan dana dari investor atau masyarakat. Yang kedua, fungsi pasar modal adalah sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. Selain itu, fungsi pasar modal lainnya diperlukan sebagai instrumen untuk meningkatkan pendanaan dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan. Beberapa langkahnya yaitu membentuk indeks saham berbasis lingkungan hidup atau Green Index, serta daftar perusahaan go public yang ramah lingkungan hidup atau Green List. Indeks saham yang ramah lingkungan hidup juga akan menaikkan reputasi atau nama baik dari suatu perusahaan, sehingga akan memudahkan dalam memperoleh pendanaan sekaligus mendorong perbaikan pengelolaan lingkungan hidup pada usahanya. Berbagai instrumen investasi yang diperdagangkan di pasar modal adalah antara lain saham, obligasi atau surat utang, suku, surat berharga, exchange traded fund atau ETF, kontrak berjangka atas efek, warrant, right issue, dan efek lainnya. Selanjutnya ada instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal adalah semua surat-surat berharga atau efek yang umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Surat-surat berharga tersebut antara lain yang pertama itu ada saham. Dikutip dari laman resmi Bursa Efek Indonesia atau BIE, instrumen pasar modal pertama adalah saham atau stok. Saham adalah salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Tidak hanya populer, saham adalah instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Instrumen pasar modal yang kedua adalah surat utang atau obligasi. Obligasi adalah salah satu efek yang tercatat di bursa. Obligasi biasanya diterbitkan oleh korporasi maupun negara. Obligasi dapat dikelompokkan sebagai efek bersifat utang di samping suku. Selanjutnya, instrumen pasar modal ketiga itu ada reksadana. Produk reksadana adalah salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Secara sederhana, reksadana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Kemudian ada instrumen pasar modal yang keempat, ini ada exchange traded fund atau ETF. Sederhananya, ETF adalah reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek.
Meskipun ETF pada dasarnya adalah reksadana, produk ini diperdagangkan seperti saham-saham yang ada di bursa efek. ETF merupakan penggabungan antara unsur reksadana dalam hal pengelolaan dana dengan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun beli. Kemudian instrumen pasar modal yang kelima ini ada derivatif. Derivatif adalah kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai underlying asset. Baik, selanjutnya dalam pasar modal itu ada lembaga penunjang pasar modal, yaitu pihak yang berperan aktif dalam menjalankan aktivitas pasar modal sehingga terciptanya stabilitas dan kelancaran transaksi perdagangan. Selain itu, badan memiliki tugas dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat umum. Yang pertama, Badan Pengawas Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM LK merupakan badan yang bergerak untuk mengawasi aktivitas pasar modal. Lembaga ini berusaha melindungi kepentingan investor, emiten, dan masyarakat. Tak hanya itu, BAPEPAM LK juga berwenang dalam menyusun dan menerapkan peraturan terkait pasar modal. Apabila terdapat permasalahan yang diajukan oleh pihak pelaku pasar modal, maka Badan Pengawas Pasar Modal harus turut serta membantu menyelesaikannya. Saat ini, peran BAPEPAM LK sebagai lembaga penunjang pasar modal telah berganti menjadi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Dalam menjalankan tugas dan perannya, badan pengawas ini berada di bawah Kementerian Keuangan. Tak heran, kedua lembaga ini melakukan banyak koordinasi terkait kebijakan pasar modal. Kemudian yang kedua, ada Biro Administrasi Efek. Biro Administrasi Efek ini adalah pihak yang bertugas sebagai fasilitator bagi perusahaan emiten dan investor dalam menjalankan kegiatan di bursa efek. Dalam hal ini, Biro Administrasi Efek akan membantu pengelolaan sistem administrasi efek di pasar perdana dan sekunder. Tindakan mencatat dan memindahkan kepemilikan efek dengan kontrak yang telah disusun bersama emiten merupakan fungsi lain sebagai Biro Administrasi Efek. Lembaga ini bersifat opsional bagi investor atau emiten karena jasa penanganan administrasi efek ini tidak seluruh pihak sanggup mengelolanya. Kemudian yang ketiga, perusahaan emiten. Lembaga penunjang pasar modal di Indonesia yang tak kalah penting yakni perusahaan emiten. Badan ini berfungsi sebagai pihak yang menerbitkan surat berharga dan mempunyai sejumlah portofolio efek untuk diperdagangkan kepada investor. Emiten hadir untuk membuka kesempatan masyarakat dalam berinvestasi sehingga perusahaan mendapatkan modal dalam rangka memajukan bisnisnya. Kemudian yang keempat, ada lembaga clearing dan pinjaman atau LKP, yaitu pihak penyedia layanan jasa clearing dan menjamin dalam menyelesaikan kasus atau masalah dalam transaksi di bursa efek. Lembaga yang mendapatkan izin usaha sebagai lembaga clearing dan penjamin yaitu PT Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPEI. Selanjutnya yang kelima, ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP, yakni penyelenggara segala jenis aktivitas bank kontadian, yakni penyelenggara segala jenis aktivitas bank kustodian dan perusahaan efek berupa kustodian sentral. Satu-satunya lembaga yang dipercaya menjadi LPP di Indonesia adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Kemudian yang terakhir adalah atau yang keenam ada penasihat investasi, pihak yang memberikan jasa penasihat mengenai penjualan ataupun pembelian efek. Selain emiten dan investor, pihak lain yang diterbitkan dalam pasar modal adalah operator, yang mana di Indonesia fungsi tersebut dijalankan oleh PT Bursa Efek Indonesia yang juga berperan sebagai regulator. Lalu ada underwriter atau penjamin emisi. Fungsi underwriter ini adalah bertanggung jawab apabila emiten melakukan one prestasi. Kemudian ada agen penjualan, yaitu pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Pialang atau broker sebagai perantara antara si penjual atau emiten dengan si pembeli atau investor dalam jual beli efek. Selain itu, ada pula sejumlah lembaga dan struktur pasar modal di Indonesia.
Di antaranya adalah Bursa Efek Indonesia atau BI, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI, dan terakhir Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai regulator sekaligus pengawas. Baik, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini mengenai materi mengenal pasar dan pasar modal, yaitu pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Pasar memiliki 4 fungsi utama, yaitu fungsi sarana distribusi, fungsi pembentukan harga, fungsi promosi, dan fungsi sosial budaya. Adapun pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi lainnya, seperti menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah, dan bangunan, dan sebagainya. Pasar modal di sini bertindak sebagai penghubung. Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Berlangsungnya fungsi pasar modal adalah meningkatkan dan menghubungkan aliran dana jangka panjang dengan kriteria pasarnya secara efisien yang akan menunjang pertumbuhan real ekonomi secara keseluruhan. Menghubungkan investor dan emiten dalam pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena pasar modal menjalankan 2 fungsi, yaitu pertama, sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk mengembangkan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Lalu yang kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai karakteristik keuntungan dan resiko masing-masing instrumen. Sekian penjelasan dari saya mengenai pasar dan pasar modal. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.